merdeka, kalau merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, tetap setia akan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, 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 Elohim, selamat malam buat kita semua. Elohim. Mari kita persiapkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kita. Kita masuk dalam persekutuan dan ibadah kita malam hari ini, yaitu lewat World Light Generation. Untuk ibadah kita perlu kami beritahukan bahwa pembawa firman Tuhan, hambanya Evangelis Sagala, yang menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sudah ada di grup kita. Lalu yang membawa pujian kita adalah Delsi Lestari dari Kalimantan Barat, dan juga pemain musik kita Hermanto dari Sulawesi Tengah, Banggai Kepulauan. Dan pembawa doa sahabat-sahabat kita akan kita bersama-sama. Yuk mari Bapak Ibu, keluarga besar World Light Generation, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat umurmu, Tuhan tidak lihat kekayaanmu, Tuhan tidak lihat pendidikanmu, Tuhan tidak lihat pangkat dan jabatanmu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Hati kita yang Tuhan minta untuk persiapkan dalam segala hal dalam persekutuan kita malam hari ini. Sebelum kita tidur, cari Tuhan. Bangun tidur, cari Tuhan. Supaya Tuhan berkenan dalam hati kita. Dan Tuhan memelihara kehidupan kita siapapun kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita malam hari ini. Yuk, Delsi dan Hermanto bawa pujian pembukaan. Lalu di akhir lagu pujian ini, saya minta hambanya Bapak Denny Limbong membawa kita doa pembukaan. Silakan Delsi dan Hermanto, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk ikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita berfokus pada Tuhan. Kita katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
TBK Yuni Sucitra. Lah ngapain ikut dia? Lah, Allah.
Persilakan hambanya bawa doa pembukaan. Bapak Pendeta Denny Limbong dari Jawa Tengah. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama lewat Zoom ini Tuhan. Ini satu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami yang ada Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Supaya kami mengalami perhatian dan pertolongan Tuhan. Lewat ibadah ini, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini juga adalah hari kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi umat-Mu, menjadi rakyat yang sadar akan segala sesuatu yang terjadi. Dan kami mau hidup menjadi saksi bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam sorga, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami boleh merasa, oh Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa dan kami boleh makin bersungguh-sungguh di dalam kami mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Semua gangguan-gangguan, roh-roh di udara, telekomunikasi Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Supaya semua ini berjalan dengan lancar Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua roh-roh jahat, roh-roh yang mau mengganggu kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah tolong dan buka jalan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera mulai acara ini. Yaitu di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita ini, saya rindu buat kita semua, tolong kameranya dihidupin supaya direkam. Kita akan menyanyikan 17 Agustus 45 adalah hari kemerdekaan kita. Yes. Yuk mari, kameranya dibuka semua, jangan ada yang dimatikan. Ayo, Hermanto dan Delsi, tolong persiapkan lagu kemerdekaan kita. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Dan saya merindu tangan kanan kita letakkan di dada untuk rasa hormat kita kepada bangsa dan negara kita. Dan juga rasa bangganya kita ada di Indonesia. Yuk mari, Bapak Ibu, anak muda, mahasiswa, semua kita aktif, kamera diaktifin, dan juga tangan kanan kita letakkan di dada, rasa hormat kita untuk cinta dan tanah air kita. Untuk Delsi dan Hermanto, dipersiapkan lagunya, 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan kita. Silakan. So, Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung darah. Kita tetap setia, membela Indonesia. Kita tetap setia, membela
Mari kita bersama-sama 3 kali yel-yel kita, merdeka, merdeka, merdeka. Yuk kita sama-sama, merdeka, merdeka, Merdeka. 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 Ya, merdeka. Luar biasa, dahsyat buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan, kita bangga sebagai warga negara, bangga cinta dan tanah air kita Indonesia. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ibadah kita. Yuk. Delsi dan Hermanto angkat pujian yang girang-girang supaya kita berjoget untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, Shalom, angkat saudara. lagu rohani girang-girang supaya kita berjoget untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari bagi nama Tuhan dengan satu pujian yang berkata, terima kasih Kristus surga. Nyanyikan di hadapan Tuhan. Cinta surga, Tuhan kekuatan bagi dapat kesukaan di tengah badai yang cinta surga, kekuatan bagi satunya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita yang maha besar, maha perkasa, dan maha baik, dan juga maha mengetahui buat kita semua. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita di kayu salib di bukit Golgata. Dia mau mengorbankan dirinya bahkan nyawanya untuk kita. Dia bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Dan juga ia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dimanapun kita berada. Yuk Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Kuntal Sagala SPD. Hambanya yang luar biasa akan memberikan pencerahan rohani, edukasi rohani buat kita, sehingga kita anak-anak Tuhan semakin hari semakin mengenal apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengan tema malam hari ini, berbahagialah dalam pencobaan. Haleluya, haleluya. Yuk mari Bapak Ibu persiapkan dirimu, hati, pikiran, dan jiwa serta rohmu untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya serahkan kepada Delsi dan Hermanto untuk mengangkat lagu atau pujian penyembahan menyambut firman Tuhan. Di akhir lagu ini, saya langsung serahkan kepada hambanya, Bapak Evangelis Kuntal Sagala SPD, untuk membawa firman Tuhan buat kita semua. Haleluya, haleluya. Dipersilakan pemain musik. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus.
hatiku mengasihi firman-Mu siang dan malam, dan perintah-Mu dan kulakukan. Ya Tuhan, dan hidup hanyalah untuk hati. Dan perintah-Mu ya Tuhan, hanyalah untuk menenangkan, untuk menenangkan hati. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan, di mana kami boleh bersatu hati, memuji, memuliakan Engkau Tuhan, lewat Zoom ini Tuhan. Tuhan, benar seperti pujian yang kami naikkan tadi Tuhan. Hanyalah menenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itu tujuan kami selama kami masih hidup. Selama kami masih Tuhan berikan napas di dalam hati kami, dalam jantung kami Tuhan. Hanya menenangkan-Mu Tuhan. Hanya memuliakan-Mu Tuhan. Hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah pujian kami Bapa pada malam ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang hadir pada saat ini, Bapak, Ibu, serta siswa-siswi, anak didik hamba yang ikut bersama bergabung pada malam ini untuk boleh beribadah lewat Zoom ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu, menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba yang menyampaikan firman, yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Hamba tak berdaya kalau bukan Roh Kudus yang berbicara melalui hamba Tuhan. Hamba ini adalah hanya alat-alat-Mu saja Tuhan. Oh Tuhan, Yesus hanya alat untuk Tuhan pakai, menyampaikan, menambung lidah, menampaikan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa untuk memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Supaya berkat Tuhan Engkau limpahkan kepada kami, tidak terhambat berkat-berkat yang Engkau nyatakan pada malam ini buat kami semua pada malam ini Bapa. Lewat firman, pemberitaan firman pada malam ini, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan malam ini, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Shalom Bapak. Shalom. Apakah apakah suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Shalom. Keren. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada
Amang Bandar Panggabean, dan juga dengan host Pak Hari Jakaria dari Australia yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Merupakan suatu kehormatan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, di sini ada anak-anakku, anak didikku. Saya seorang guru di sebuah SMA negeri di Bekasi. Di sini beberapa tadi anak-anak yang saya baca, ada kurang lebih 25 atau 20 bergabung dengan kita. Memang sengaja sore tadi, pas hampir jam 5. Wah, bagaimana Tuhan boleh saya ajak siswa, anak didik saya untuk bergabung di Zoom malam ini. Tuhan katakan dengan dengan hati saya gembira. Jadi langsung saya share kepada grup-grup kelas 10, grup kelas 11, grup kelas 12. Jadi saya lihat mereka antusias mau bergabung. Saya yakin anak-anak kita ini yang bergabung akan diberkati Tuhan. Mereka adalah generasi ke depan, akan dipakai Tuhan. Jadi berkat di keluarga, di gereja, bahkan pemimpin bangsa. Kita doakan Bapak Ibu, anak-anak kita ini supaya menjadi berkat di hari akan datang. Hanya itu tujuan saya untuk membawa anak-anak ini, supaya mereka nanti takut akan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kalau jadi pemimpin nanti mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu. Demikian sedikit. Oke. Ini Amang, itu waktu maaf Amang bacakan tadi, ya gelar saya bukan SPD Amang. Ya, gelar saya itu sarjana ekonomi dan MDiv. Ya, jadi saya nggak merasa dari keguruan gitu. Tapi saya ambil waktu selesai S1 ekonomi, ambil akta 4. Nah, begitu. Setelah itu lanjut ke Magister of Divinity. Ya, gitu. Sedikit itu Amang ya. Ya, supaya jangan nanti selanjutnya jangan SPD. Saya bukan SPD. Ya, Pak. Baik, kita langsung ke firman Tuhan. Yakobus 1, kita buka Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan sudah kita baca bersama atau kita dengarkan bersama tadi, di mana mulai dari ayat 2 sampai 8, yaitu supaya kita bertekun atau pencobaan
yang selalu mengintai hidup anak-anak Tuhan akan mengalami pencobaan. Sesuai dengan tema yang saya berikan pada malam ini, yang sudah di-share di grup, adalah berbahagia dalam pencobaan. Kenapa berbahagia dalam pencobaan? Bukankah ini aneh? Kalau melihat pola pikir dunia, kok bahagia di dalam pencobaan? Harusnya bahagia dalam keberhasilan dong. Ya. Seharusnya seperti itu. Kalau tercapai cita-cita, baru pas bahagia. Kalau suatu keinginan atau katakanlah kita ingin sesuatu yang mau kita punya. Katakanlah saya sebelum punya rumah, waktu itu ya Tuhan, saya ingin punya rumah. Ya kan? Dikabulkan Tuhan punya rumah, ya berbahagia. Nah, jadi kalau menurut pola pikir dunia, seperti itu, ulang tahun, merayakan ulang tahun seperti hari ini, hari kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia, atau happy birthday, ya kan? Baru klop dengan pemikiran dunia. Tapi kita diminta Tuhan lewat firman Tuhan tadi, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 tadi. Di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bayangkan Bapak Ibu, saudaraku, berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau kita mengalami berbagai-bagai, jadi bukan hanya satu pencobaan. Dari satu pencobaan ke pencobaan yang satu lagi, dan pencobaan satu lagi. Wah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kalau seizin Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan di firman ini, kita anggap satu kebahagiaan. Itu. Memang terbalik dengan dunia. Maunya yang senang-senang. Baru bahagia. Tapi kita. Jadi kalau kita mengalami tantangan, cobaan, apa saja, kita anggap, kita jadikan jadi kebahagiaan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam anak-anak Tuhan. Baik saya, Bapak Ibu, saudaraku. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita jangan bersungut-sungut kalau ada masalah. Dan memang pasti masalah akan ada, akan datang. Jadi kalau masalah itu datang pada kita di seizin Tuhan, kita jangan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan. Ya. Sebab memang siapapun di bawah kolong langit ini, manusia di bumi ini, pasti punya masalah. Ya. Tidak terkecuali kita anak-anak Tuhan. Kita yang percaya kepada Kristus akan mengalami ujian. Kalau kita mengatakan bukan cobaan ya, ujian. Ya, kita yang menikapi ujian yang Tuhan izinkan. Jadi kalau datang pencobaan, tantangan masalah itu bisa terjadi. Kita semua yang ada di Zoom ini berbeda-beda tantangan, berbeda-beda masalah. Saya dengan Bapak Ibu dan siswa-siswa, anak-anak didikku yang bergabung di sini pasti berbeda. Sebagai anak muda pasti tantangannya beda. Sebagai siswa banyak tantangannya beda. Sebagai mahasiswa teologi tantangannya beda. Sebagai saya guru tantangannya beda. Sebagai orang tua yang sudah oma dan opa tantangannya beda. Jadi apapun tantangan itu Bapak Ibu, mari kita jadikan menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan lari dari masalah.
Itu yang dikatakan di ayat 2 ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi bukan hanya satu masalah pencobaan. Berbagai-bagai. Jadi kalau itu diizinkan Tuhan terjadi pada kita, pada saya dan Bapak Ibu Saudaraku, wah, kalau kita menyikapi dengan firman Tuhan ini, wah pasti iman kita akan dibentuk Tuhan. Ya, ya 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu, semuanya itu adalah menghasilkan supaya kita mengalami ketekunan. Supaya tekun. Bukan menyalahkan. Menyalahkan masalah, menyalahkan keadaan. Bersungut-sungut. Bukan. Tetapi kita makin bertekun. Tuhan, kita tanya Tuhan. Tuhan, apa maksudmu di dalam masalah ini? Kau izinkan kepada saya. Harus seperti itu sikap kita. Tuhan, aku tahu lewat masalah yang kuhadapi saat ini. Aku semakin mengenalmu secara pribadi. Aku akan merasakan kuasamu di dalam hidupku secara pribadi. Akan ku kenal engkau, siapa engkau Tuhan Yesus di dalam hidupku. Harus begitu. Jadi maksud Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin kenal dia. Semakin kita rasakan kuasa dia. Kalau kita zona nyaman, tidak pernah kita rasakan kuasa Tuhan itu. Jangan mau hidup di zona nyaman. Ya. Jangan mau hidup di zona nyaman, tapi harus aktif, bergerak. Kalau terjadi masalah-masalah, oke, Tuhan, aku bersyukur pada Engkau. Jadi itu semua membuat supaya kita menjadi tekun. Tekun. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketekunan itu supaya apa? Memperoleh buah yang matang dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi itu tujuan Tuhan, supaya utuh iman kita dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kita kalau apapun yang datang kepada kita. Tapi bukan kita mendoakan supaya masalah datang pada kita. Tidak. Saya juga nggak suka itu. Saya harapkan masalah datang. Tidak. Kalau diizinkan Tuhan, pencobaan atau ujian itu, masalah itu datang kepada saya dan kita semua. Itu maksudnya supaya kita supaya tekun memperoleh buah yang matang. Untuk apa buah yang matang? Supaya kita menjadi anak Tuhan yang utuh dan takkan kekurangan suatu apapun. Bayangkan luar biasa firman Tuhan. Supaya kita tidak berkekurangan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, wah, hidup ini begitu indah Bapak Ibu, saudaraku yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus. Maka itu, jangan sekali-sekali kita mencoba lari dari masalah. Jangan coba-coba. Kalau kita mencoba lari dari masalah, masalah itu akan menimpa kita, mengejar kita. Apalagi kalau bersungut-sungut. Jangan coba. Kita coba-coba. Harus kita hadapi dengan berani, dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu masalah ini membentuk saya. Harus itu sikap kita, sikap iman kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu tantangan ini membentuk saya. Supaya aku mengenal Engkau yang utuh. Supaya aku menjadi sempurna. Tak kekurangan suatu apapun. Ayat 4 tadi. Jadi itu. Jadi Tuhan melalui masalah yang kita hadapi, kita dibentuk Tuhan. Supaya kita naik kelas, Bapak Ibu. Iman kita supaya naik terus. Jadi kalau nggak ada ujian, dari mana kita rasakan kuasa Tuhan? Sama dengan
anak didik yang bergabung dengan kita saat ini, siswa kelas 10, 11, 12 ya. Mereka supaya naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11, mereka harus ujian. Sama seperti mata pelajaran yang saya uji kepada mereka, yaitu ada 3 mata pelajaran saya mengajar ke mereka, 1 ekonomi, kewirausahaan, dan pendidikan agama Kristen. 3 mata pelajaran. Wah, 3 mata pelajaran berat sebenarnya. Pendidikan agama Kristen ini, sebenarnya, ini ditaruh Tuhan di hati saya. Saya melihat anak-anak didik ini, kalau tidak pembina rohani, bagaimana ini Tuhan dalam hati saya. Tapi, itulah. Jadi, apa namanya, anak-anak gini, kalau mau naik kelas, harus ujian ekonomi, khususnya mata pelajaran saya, ujian kewirausahaan, ujian PAK, pendidikan agama Kristen, harus diuji. Ini, lagi enggak naik kelas. Seperti itu. Jadi, ujian, naik kelas. Demikian juga kelas 11 ke kelas 12. Kelas 12 sampai lulus. Jadi kita pun demikian, Bapak Ibu. Jadi kita harus proses ujian. Ujian itu melalui masalah yang Tuhan izinkan kepada kita semua. Itu ya. Kalau mau dibentuk Tuhan, kita harus melewati itu. Maka jangan suka kita di zona nyaman. Kalau zona nyaman, ya namanya udah enak-enak. Semua ada. Makanya saya melihat ya, kenapa Eropa, ya baru kita dalam 5 bulan selama COVID ini, kita ada gabung Zoom juga beribadah dengan jemaat di Eropa. Mereka menginformasikan kepada kita, ya kepada saya, bahwa gereja-gereja di Eropa katanya banyak yang kosong. Meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena zona nyaman. Sudah enak, serba enak. Semuanya enak, simple. Apa saja yang mau diinginkan simple. Tak membutuhkan Tuhan. Jadi mereka tidak mengalami kesusahan. Sehingga apa? Apa yang terjadi? Eropa. Orang Kristen meninggalkan Tuhan di sana. Ya, tapi kita doakan supaya bangsa itu supaya berbalik mengenal Kristus. Jadi itu, jangan suka di zona nyaman. Jadi kalau ada pencobaan yang datang pada kita, mari kita mengatakan, Tuhan terima kasih. Lewat ujian ini, lewat pencobaan ini, aku akan semakin kukenal Engkau. Semakin kurasakan kuasa-Mu dalam hidupku. Harus begitu iman kita. Baik juga siswa yang ada gabung di sini. Anak-anak, siswa yang bergabung, ya, kamu harus, kalau ada mungkin masalah di sekolahmu, masalah dengan teman-teman, masalah dengan orang tua mungkin, kamu mungkin masalah kuota, paket internet, ya seringkali waktu kita masuk KBM, masuk daring mengajar, ada anak-anak, beberapa anak-anak, saya kehabisan kuota Pak, mohon maaf, saya nggak bisa ikut belajar. Nah, saya tahu masalah siswa, masalah kamu, anak-anak kita ini, pasti, mungkin, tapi ya berdoa kepada Tuhan. Tuhan sediakan, kalau kamu mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Nah itu, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa teologi, masalahmu mungkin hampir sama dengan siswa yang SMA ini, di perkuliahan. Tetapi, kalaupun masalah itu terjadi, datang kepada kalian yang mahasiswa saat ini, maupun siswa yang saat ini SMA, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu, di balik masalah ini, kuasa-Mu akan kurasakan. Berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan saya. Itu. Harus itu iman kita, Bapak Ibu. Jadi, mari kita mau dibentuk Tuhan. Mari kita mau diproses Tuhan lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Saya juga dibentuk, Mak. Saya baru-baru ini dibentuk Tuhan. Boleh sedikit kesaksian ya, Bapak Ibu.
saya menyampaikan kesaksian. Kurang lebih 1 tahun ini, saya mengalami yang tak saya duga-duga. Setahun yang lalu, awal COVID bulan Maret tahun 2020, saya mengalami sesak jantung gitu ya. Waktu itu saya olahraga di Bakate, dekat rumah, Bintara, ke arah Pondok Kopi. Kalau nggak sore, pagi. Saya olahraga supaya sehat. Tetapi setelah pulang itu kok sesak. Nah, ada tukang urut. Kata istri saya, coba diurut. Dipanggil tukang urut, siapa tahu masuk angin. Coba dipanggil. Tetapi hasilnya nggak ada. Semakin tidak enak. Nah, setelah itu 2 hari kemudian memutuskan periksa ke rumah sakit jantung. Coba periksa, siapa tahu jantung ada masalah, kata istri saya. Ya, saya coba ke rumah sakit khusus jantung di Matraman, dekat rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pertemuan pertama dicek, dikasih obat. Pertemuan kedua saya di treadmill, istilah penyakit jantung. Mungkin Pak Hari maksudnya itu seperti itu. Dokter mengatakan kau harus Pak Sagala harus di treadmill ya. Boleh dok, saya bilang, untuk mengetahui. Di treadmill hasilnya itu dari print out komputer itu langsung dokter jantung spesialis jantung itu mengatakan, Pak Sagala, Bapak mengarah pembuluh jantung kardiovaskuler. Pembuluh darah kardiovaskuler katanya. Wah, apa itu? Pembuluh darah yang mengarah ke jantung Bapak katanya. Mungkin di situ ada nih hasilnya. Kita dijadwal ya pertemuan minggu depan supaya dikatarisasi ya untuk mengetahui sejauh mana penempitan atau penumbatan dengan hasil ini katanya. Baik dok, saya. Jadi kita putuskan menginap 1 malam, jam 11 atau jam 10 masuk ke ruang semacam operasi. Yeah. Saya berbaring kayak mau dioperasi, mau dipasang kateterisasi di urat nadi tangan saya sebelah kanan. Bukan nadi, di sini. Pokoknya di bawah ini, telapak ini. Dipasanglah alat itu. Dan saya bisa melihat komputer itu bekerja. Saya lihat, oh bagus, ini pembuluh darah ini bagus. Langsung stop. Ada yang berhenti. Oh Bapak di sini penempitan 70% katanya. Wow. Sekarang harus dipasang ringnya katanya gitu. Wah, sebelumnya dokter mengatakan hanya mengetahui sejauh mana penumbatan. Jadi waktu dikatakan dikatakan waktu saya berbaring 30 menit berjalan, Bapak harus segera dimasukkan ring saat ini katanya. Dan saya diam aja dan hati saya nggak siap. Lalu dokter itu agak-agak bingung. Pak Sagala jangan tunggu-tunggu lama. Karena tidak bisa lama-lama di sini. Ada waktunya, kata jedahnya katanya di dalam pemasangan ini katanya. Terus saya kena diam saya. Lalu dokter itu menanyakan ke ruang tamu istri saya. Ditanya, Bu, bagaimana nih Pak Sagala? Dipasang nggak ring ini? Karena udah penembatan 70% katanya. Ya bingung, istri saya bingung. Terserah suami saya lah dok katanya. Wah, bingung. Kebetulan ada kakak saya kerja di rumah sakit Cipto, perawat bagian jantung, tapi udah pensiun. Diteleponlah kakak saya ini. Ito, bagaimana nih? Ito ini adikmu ini, Sagala ini. Sekarang lagi di atas meja dipasang kateterisasi. Gimana ini? Dipasang nggak alat ini? Datang kakak saya menjawab, dipasang aja. Tapi saya ngotot, tapi diam, tidak menjawab. Tidak mengatakan ya, tidak. Dokter itu bingung. Dibilang sama istri saya,
yang punya badan Pak Sagala. Jadi gimana ya? Ya udahlah, kalau Pak Sagala nggak bersedia, ya udah, ya tas Pak Sagala lah. Saya bilang, Dok, kan kalau bisa ya melalui obat aja dulu. Obat yang dikasih dokter. Ya udahlah, duduk aja lah. Ya udah, singkat cerita, selesai itu saya langsung kembali ke ruang nginap, langsung dikasih resep dan pulang obat-obat yang saya minum hampir 1 tahun. Nah, setelah itu saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau dipasang ring di badan saya ini, di jantung ini. Saya tidak mau dipasang benda, Tuhan. Saya beriman kepada Engkau, Tuhan. Waktu sebelum pergi ke rumah sakit menemui dokter itu, waktu itu saya susah naik tangga. Apa namanya kalau naik tangga stasiun lah ya, kereta kayak di Pondokopi ini. Kalau saya naik tangga mesti berhenti setiap tangga. Untuk berhenti setiap tangga. Nggak bisa naik ke atas. Di situ memang penyakit jantung. Tetapi puji Tuhan, tanggal 4 Agustus yang lalu waktu saya membawa anak saya pasca masih SMA saat ini kelas 10, saya bawa untuk vaksin ke rumah sakit Durensawit, RSUD Durensawit. Wah, itu kan ke lantai 2. Waktu saya coba, saya tes menguji jantung, saya lihat udah bisa saya jalan, tidak berhenti lagi di tangga. Jadi bisa jalan lewati tangga demi tangga demi tangga. Tuhan, di situ saya mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan atas perubahan yang saya alami, Tuhan. Haleluya. Pada saat itu tak henti-hentinya. Dan di samping obat-obat yang diberikan oleh dokter jantung itu, saya juga ada yang tak saya duga-duga, teman hamba Tuhan menginformasikan produk herbal dari Jepang. Wah, kualitasnya sungguh bagus. Setelah saya konsumsi, semakin memperenak jantung saya sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu, saya bergantung kepada Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau dipasang ring. Saya tidak mau. Saya jaga pola makan. Saya jaga pola hidup. Saya jaga tidak makan goreng-gorengan. Waktu dikasih tahu oleh dokter itu, saya jaga betul makanan. Saya jaga betul juga istirahat, pola hidup. Saya rasakan sekarang ada perubahan, Bapak Ibu. Jadi semua ini Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Bapak Ibu, kalau ada yang masalah sakit penyakit yang Bapak Ibu alami saat ini, penyakit yang sama mungkin dengan saya atau penyakit apa saja, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan melihat iman kita, Bapak Ibu. Akan mendengarkan doa kita. Seperti sama saya rasakan, waktu saya naik tangga, saya udah bisa melewati, Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Semakin giat saya melayani Tuhan. Maka itu, oleh sebab itu makanya firman Tuhan yang saya kasih malam ini kepada kita semua. Melalui pencobaan. Supaya kita berbahagia, Bapak Ibu. Ya. Saya tahu Bapak Ibu juga punya masalah. Supaya seperti saya, supaya menang. Bapak Ibu supaya menang. Ya. Itu. Kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya. Dan saya yakin, Bapak Ibu, saudaraku, kalau ada masalah apapun itu, pasti Tuhan tolong. Kalau sungguh-sungguh kita berseru memanggil nama Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai saat ini, Yeremia 33 ayat 6. Aku datang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Saya iman itu, Bapak Ibu. Aku memberikan kesehatan, kesembuhan, dan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan, Kau yang menyatakan dalam firman-Mu Yeremia 33 ayat 6, aku iman itu Tuhan, aku simpan, aku klaim, aku pegang, bahwa Kau memberikan kesehatan dan kesembuhan. Aku pegang itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada kalau yang sakit saat ini, pegang firman Tuhan itu. Bapak Ibu akan disembuhkan Tuhan, sama seperti saya. Akan disembuhkan Tuhan. Atau mungkin nggak penyakit atau masalah apa saja.
Tuhan akan tolong. Jadi Tuhan izinkan semua masalah itu. Tuhan sedang merendah kita, Bapak Ibu. Sedang merendah kita untuk dijadikan menjadi mulia, karya yang agung. Masalah-masalah yang diizinkan Tuhan itu pada kita, tujuannya membentuk kita. Kita sedang direndah Tuhan. Tuhan sedang merendah. Ada pujian itu. Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang di apa ya? Sedang dibenahi iman kita itu. Semakin lewat masalah itu semakin dibentuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulai saat ini malam ini, mari berbahagia. Menerima setiap masalah. Bukan bersungut-sungut. Ya. Jangan seperti Kristen yang maunya yang instan. Jangan. Tahu nggak yang instan itu Bapak Ibu? Maunya yang cepat. Kalau berdoa cepat didengarkan Tuhan. Namanya juga instan, mie instan kan? Kalau mie instan itu kan, wah gimana ya? Kualitasnya kan beda kan? Ya, demikian juga jangan mau ke iman kita, iman Kristiani adalah iman yang instan. Maunya yang kalau berdoa minta tolong pada Tuhan, maunya cepat dijawab Tuhan. Tidak suka yang mengalami pembentukan Tuhan, ketekunan, tidak suka. Tapi kita mau supaya jadi berkat dipakai Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan hati. Mari kita serahkan hati kita ini. Mau dibentuk Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kita lembutkan hati kita Bapak Ibu. Saya lembutkan hati saya. Tuhan, ini saya Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Pakai hidup saya Tuhan. Jadi Tuhan dengarkan doa kita. Jadi mari kita lembutkan hati kita. Mari kita taat, setia di dalam pencobaan. Itulah Bapak Ibu. Ada beberapa ayat yang menguatkan, ya, yang menguatkan supaya kita bersemangat di dalam menghadapi masalah. Kalau itu terjadi pada kita. Amsal 18 ayat 14. Saya minta dulu anak didik kita ini. Ada Anggi Palentrina. Coba dibaca dulu. Ada Alkitab di sana. Amsal 18 ayat 14. Supaya semangat kita menghadapi masalah. Anggi ada? Tadi saya lihat tadi ada Anggi. Anggi Palentrina. Kelas 10. Amsal 18 ayat 14. Silakan baca dulu. Sebentar, Pak. Oh, cepat nak. Alkitab harus siap-siap. Karena Tuhan itu harus dekatan, ya. Amsal berapa, Pak? Amsal 18 ayat 14. Ayo baca dengan kuat ya. Oke. Pak. Oke, silakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ulangi sekali lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Stop dulu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kita harus semangat Bapak Ibu. Supaya apa? Kita cakap dapat menanggung masalah yang kita hadapi. Lanjut. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau kita bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, siapa yang memulihkan? Makalah tambah hancur hidup kita. Amsal 24 ayat 10. Ayo baca satu lagi. Ayat 10, Pak. Ya, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, ya pelan-pelan, mantap bacanya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iya, benar Bapak Ibu. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita, kecillah semangat tenaga kita Bapak Ibu. Maka itu jangan kita tawar hati kalau ada masalah. Kata berbahagia mengucap syukur. Coba Amsal 17 ayat 22. Ini supaya hati kita gembira. Amsal 17 ayat 22. Buka lagi. Saya yang baca. Ya. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya, jadi kita Bapak Ibu mari kita hati bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi harus semangat, gembira. Kalau kita semangat gembira, waktu kita sakit, penyakit itu akan pergi Bapak Ibu. Kan tidak tahan. Di dalam tubuh kita ini kalau ada kuasa Tuhan Yesus, hati kita bersemangat, hati yang gembira. Jadi selalu hati yang gembira ya Bapak Ibu. Ayat penutup. Ya coba. Jika kita mengalami pencobaan, Tuhan katakan pencobaan itu tidak adalah biasa. Kalaupun kita dicobai, tidak akan melebihi daripada keluarga kita. Coba satu lagi. Siapa? Satu lagi dah. Ada di sana si Cindy Yosiana, kelas 11. Cindy Yosiana? Dibuka kamera atau dijawab? Ayo, cepatan. Cindy Yosiana ada? Kagak ada, Pak. Oh, enggak ada. Petra Manik. Ayo, silakan Petra. Ada Alkitabmu di sana? Tidak ada. Oh, napanya tidak siap. Coba Anggi yang penutup. Anggi, sekali lagi Ya, dah. Pak. Oke. 1 Korintus 10:13. Ayo, sebagai ayat penutup. 1 Korintus 10:13. Yang kuat bacanya mantap ya. 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang Ya. tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, Bapak Ibu. Inilah kita pegang 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kita katakan kepada masalah, apapun masalah itu, kita katakan baik penyakit atau apa saja adalah biasa. Kalaupun kita dicobai tidak melebihi daripada kekuatan kita, Tuhan akan memberikan jawabannya, jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Tuhan menjanjikan. Kata Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar di setiap masalah kita. Kata Tuhan, masalah yang kita hadapi adalah biasa. Kadang-kadang kita yang di pikiran kita ini mengatakan besar. Jangan pandang masalah, pandang Yesus. Mari kita pandang Yesus dengan iman. Kalau kita pandang Yesus, kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Masalah itu akan makin kecil, semakin hilang. Itu Tuhan mau. Jadi Tuhan menyelesaikan setiap masalah kita. Demikianlah firman yang boleh saya bagikan kepada kita semua, Bapak Ibu, Saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Engkau telah berbicara kepada kami lewat hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu tentang pencobaan. Supaya kami berbahagia dalam pencobaan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Supaya kami boleh bertekun di dalam masalah kami Tuhan. Tidak bersungut-sungut Tuhan. Tidak lari dari masalah Tuhan. Akan tetapi kami bertekun. Supaya Tuhan bentuk kami Tuhan. Supaya kami merasakan siapa Yesus itu dalam diri kami secara pribadi Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Itulah firman-Mu pada malam ini buat kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan anak didik kami Tuhan ada di sini, bahkan
mahasiswa teologi Tuhan, atau semua kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Amang Panggabean. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Allah